Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tutorial di sini tentang administrasi sistem jaringan. Instalasinya menggunakan VirtualBox Manager ya, aplikasinya ini. Kemudian nanti dimulai dari proses instalasi dulu. Jadi tujuannya adalah kita membuat sebuah wadah untuk server. Jadi kita install server menggunakan sistem operasi jaringan Debian 10 Buster ya. Debian 10 Buster. Oke, bisa kita mulai dengan membuka aplikasi Oracle VM VirtualBox Manager untuk VirtualBox-nya. Jadi kenapa harus pakai VirtualBox? Karena nantinya biar bisa kita pantau langsung dari sistem operasi Windows untuk servernya. Jadi servernya nanti itu embed tertanam di Windows dan kemudian nanti bisa kita maintenance servernya lewat Windows seperti itu. Jadi itulah alasan kenapa kita pakai VirtualBox Manager. Nah, ini aplikasinya sudah saya buka. Kemudian kita mulai dengan install aplikasi Debian 10, mulai dengan klik tombol new di sini. Jadi semua versi itu sama aja, nanti kalau bedanya cuma UI-nya aja. Cari aja menu new create virtual machine-nya. Kemudian di sini kalian tuliskan install Debian 10. Jadi di sini bisa kita tuliskan nama Debian 10 seperti itu. Nah, selanjutnya type-nya ini mesin foldernya untuk root foldernya di VirtualBox, letaknya di sini mesin foldernya. Kemudian type-nya Linux karena dia termasuk distro Linux, dan versi Debian-nya yaitu Debian 64 ya. Debian 64 di sini juga ada 32 bit. Nah, beda ini kalian juga harus sesuaikan di DXDiag ini untuk sesuaikan bitnya. Sistem Windows-nya pakai 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini saya pakai yang 64 bit. Komputer saya 64 bit, jadi di sini version Linux-nya nanti Debian-nya 64 bit. Oke, bisa di next. Setelah itu memory size-nya ini dibiarkan aja. Nah, karena ini udah recommended memory. Kemudian hard disk-nya kita pilih yang create virtual hard disk now. Create, kemudian next lagi. Nah, ini sudah ada Debian 10.vdi. Ini lokasi instalannya di folder Debian 10. Di dalamnya folder yang di luarnya VirtualBox FVMS, di dalam folder ini ya, nama user komputernya. Kemudian di create, ini adalah alokasi hard disknya, nanti dibikin sekian. Kita create. Kemudian Debian 10 ini sudah terbentuk image-nya di sini ya. Jadi ini yang sudah saya install kemarin, yang ini yang baru yang masih fresh. Kemudian setelah muncul di list ini kotak untuk list image-nya, Debian 10-nya. Kemudian langsung saja ke setting untuk pengaturan jaringan. Yang pertama kali jaringan di network. Kemudian attach to-nya pilih host only adapter. Kemudian VirtualBox host only Ethernet, yaitu di sini ya, di adapter setting di sini ya. Di sini pastikan di enable tadi. Oke, selanjutnya setelah ini klik advance, kemudian premises mode-nya kita allow all. Nah, kemudian storage ini yang terpenting, storage-nya kita harus punya installernya Debian 10. Kita klik satu kali di empty ini, kemudian
di icon piringan ini kita pilih choose a file disk. Kita ambil dari file ISO-nya. File ISO-nya di DVD 1 Debian 10.10.0 ini ya. Karena versi Debiannya itu Debian 10. Oke, kita pilih yang DVD 1, kemudian di open aja. Ini file installernya. Nah, setelah ini network udah, storage udah. Setelah ini kita langsung aja di OK. Langsung aja klik menu start. Kita tunggu, ini sedang proses loading untuk persiapan install Debian 10. Di sini ada menu untuk Debian GNU Linux installer, menu BIOS mode-nya. Kemudian pilih install. Jadi versi install ini yaitu install secara nanti jadinya itu lebih ringan ya. Proses instalasinya lebih ringan. Jadi tidak bedanya sama ini, graphical install itu proses installnya lebih berat karena dia memakan memori yang lebih besar dan menggunakan UI yang lumayan bagus. Kalau install ini UI-nya sederhana. Nah, bedanya seperti itu. Kalau mau UI bagus ya proses installannya pakai graphical install. Kalau yang install itu sebenarnya sama aja tujuannya untuk instalasi. Bedanya nanti kalau misalnya juga laptopnya nggak support atau kurang kapasitas RAM-nya, nanti lebih baik rekomendasi saya itu pakai installnya. Kemudian di enter. Setelah itu masuk ke virtual mesinnya di Debian 10. Yang pertama kali adalah select language. Jadi pemilihan bahasa yang digunakan user untuk proses instalasi. Nah, yang terseleksi bahasanya itu akan juga digunakan sebagai default language untuk sistem yang terinstalasi nanti. Jadi default language-nya itu pilih English aja. Kemudian yang di sini select your location, pilih yang Indonesia ya, di other. Kemudian pilih Asia. Setelah itu Indonesia. Nah, ini untuk konfigur lokal. Konfigur lokal ini yaitu menjelaskan kombinasi bahasa dan negara yang terseleksi. Bisa juga seleksi untuk preference di mana lokal yang available terselect. Jadi lokal yang digunakan sudah tertulis di kolom yang kedua. Ini pilih aja United States. Kemudian key map to use-nya configure keyboardnya yang gunakan standar American English. Ini saja. Setelah ini lanjut ke tahapan selanjutnya. Kita tunggu aja dulu. Kita tunggu dulu. Nah, ini prosesnya juga cukup lumayan memakan waktu. Jadi mohon sabar aja, tunggu sampai proses loadingnya ini selesai. Nah, ini sedang loading additional komponen tambahan ya, yang mau di load, nanti yang mau disiapkan untuk diinstal. Jadi instalasi server ini butuh banyak komponen software, part-part software yang kecil yang mana nantinya terbentuk satu fitur utuh untuk aplikasi server ya. Kemudian di sini nanti sebentar masih proses attempting network ya, ini tunggu sampai selesai, masih loading. This may take some time. Nah, ini ya ada keterangan this may take some time, jadi harus bersabar. Kita tunggu dulu sampai proses loading configure network ini selesai. Setelah ini, sepertinya gagal untuk configure network. Secara otomatis kita don't configure the network at this time aja.
jangan dikonfigure dulu, kita manual nanti aja. Setelah ini hostname dari nama servernya nanti kita biarkan aja seperti ini. Kemudian continue, root passwordnya saya menggunakan spasi. Oke, sepertinya ada error, kita go back dulu, go back setup, kemudian di continue, spasi lagi. Nah, full name of new user kita bisa gunakan namanya yang tadi, kita samakan aja, Debian 10. Kita continue lagi. Setelah itu passwordnya kita juga samakan untuk user. Password untuk user kita juga isikan di sini, passwordnya spasi sekali. Setelah ini adalah configure the clock ya. Configure the clock itu adalah setelah kita memilih bahasanya tadi, bahasanya kan bahasa dan lokalnya itu country-nya kan Indonesia tadi. Sekarang kita configure the clock-nya itu menggunakan time zone yang sesuai, jadi sesuai dengan pemilihan country yang tadi. Kalau di yang Indonesia ya kita punya tiga pembagian waktu, yaitu Western, Central, sama Eastern. Jadi ini WIB-nya, ini WITA-nya, dan ini WIT. Kita kan sekarang lokasinya mayoritinya kan di Jawa, jadi kita kategorikan ke Western. Kita pilih Western. Kemudian selanjutnya kita tunggu starting up untuk partitioner. Jadi di sini tahapan yang ini untuk partisi harddisk ya, partisi harddisk yang digunakan untuk server nanti. Kita pilih guided aja di editor, guide use entire disk, otomatis di enter lagi. Kemudian all files is in one partition ya, jadi recommended for new users. Jadi kita pengguna baru direkomendasikan untuk di dalam satu partisi aja, jangan kita separate atau kita pisahkan. Seperti nanti kalau di Windows kan ada CDE seperti itu, kalau di server itu biasanya ada home var sama TMP, ada slash juga, SWP juga. Nanti saya rekomendasikan untuk yang paling atas saja, all file in one partition. Setelah ini akan terbentuk dua partisi. Yang pertama primary, yaitu di ext4. Yang kedua logical swap ya. Swap itu untuk bootingnya server. Jadi nanti pastinya kalau mau launch servernya di root server, nanti harus melalui proses bootingnya. Itu memori bootingnya disimpan, BIOS servernya disimpan di swap ya. Untuk ext4 ini untuk harddisk yang digunakan untuk menyimpan data sistem server dan lain sebagainya. Kemudian kita finish partitioning dan write change to disk. Setelah ini kita disuruh konfirmasi apakah ini akan dirubah settingan dari partisi disk ya. Kita pilih ya aja, write change to disk. Setelah itu lanjut ke tahapan selanjutnya, installing base system. Kita tunggu beberapa saat. Oke, proses installing base systemnya sudah selesai. Kemudian kita pilih, ini ada pertanyaan, if you wish to scan another CD or DVD please insert it now.
kita pilih tidak aja, no. Kita juga pilih network mirrornya juga tidak. Network mirror itu kita menggunakan link instalasi, download dan install ya. Jadi download sekaligus install seperti itu. Dan kita harus stay available untuk connect internet seperti itu. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan untuk mengikuti survei package usage dan kontes ya, popularity kontes. Ini kita pilih no aja. Jadi ini biasa ya. Jadi server itu menawarkan jadi fitur-fiturnya. Kemudian di sini ada part softwarenya yang perlu diinstal. Debian desktop environment-nya kita pilih no. Jadi nanti servernya itu kita bikin yang ringan, basic text seperti itu, seperti CMD tampilannya di Windows. Seperti itu. Print server kita disable, kita biarkan standar system utilities-nya, kemudian di continue. Tunggu beberapa saat untuk retrieving dan unpacking modul-modul instalasi dari servernya. Nah, setelah ini adalah installing group bootloader. Kita pilih yes. Kita pilih kita install di mana bootloadernya, kita install di harddisk yang tadi kita partisi, kita config. Jadi nanti bootloadernya bisa ngeload harddisk yang sudah kita partisi. Kita tunggu beberapa saat, tunggu sampai 100%. Kemudian ini adalah tahapan terakhir, finishing installation. Kita continue. Nah, ini adalah proses sistem bootloadernya untuk restart. Pilih Debian GNU Linux di atas. Kita bisa besarkan. Oke. Kita tunggu proses restart bootloadingnya. Nah, ini sudah jadi. Debian loginnya kita menggunakan user root. Setelah itu passwordnya spasi yang tadi. Setelah ini sudah berhasil install server basic text untuk Debian 10 Bastard. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Klik.